Ini kita lanjut sedikit ya. Jadi pembudayaan itu apa? Tadi disebut reduce, reuse, sama recycle. Nah ini apa tuh? Ini penjelasannya tuh. Mengurangi timbulnya sampah itu reduce. Jadi makanya reducing itu mengurangi gitu ya. Pemakaian kantong plastik sekali pakai, tas keranjang. Ini kita mulai kurangi nih. Saya tadi makanya kemarin sudah menginformasikan kalau bisa bawanya tumbler gitu ya. Tidak menggunakan plastik gitu, aqua gitu. Itu jadi salah satu ikhtiar kita. Namanya membudayakan kan gitu kan. Sedikit-sedikit nanti kita akan coba ke sana nih. Ya dulu kita berpikirnya praktis, praktis aja ngapain sih repot-repot kok tumbler kan gitu kan. Orang kita tuh kan gitu. Daripada repot, udah kita bawa aja atau beli aja aqua botol, aqua gelas. Ini kita sudah mulai kurangi ya. Karena itu tadi, kecuali kalau kita yakin bahwa nanti ada yang nampung. Nah itu. Oh, udah deh, gak apa-apa saya beli, tapi ini kan nanti sudah ada kita pisahin, ini kita bisa jadi nilai jualnya ada. Silakan kalau mau sedikit repot gitu kan. Sama-sama repot sebenarnya kalau kita pakai tumbler gitu misalnya. Tapi poinnya itu, mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai. Semua yang lain, pokoknya terkait plastik-plastik itu, Bapak Ibu, itu bisa kita kurangi. Harapannya seperti itu ya. Jadi nanti juga himbauannya dikurangi gitu Pak Fendi. Kalau memungkinkan tidak lagi disediakan itu, tapi bawa tumbler. Gak gampang memang, tidak gampang. Saya juga tadinya kaget tuh waktu pertama kali ke rumah Sopan tempatnya Pak Sony itu loh ngapain bawa ini? Kita sudah punya, disiapin lah gelasnya dan seterusnya. Oh begitu ya. Besok-besok kita sudah mulai berubah. Jadi pelan-pelan ya seperti itu tadi, reduce, mengurangi timbulnya sampah, khususnya pemakaian plastik. Ini harus kita kurangi. Kemudian memasak sesuai kebutuhan dan makanan harus selalu habis dikonsumsi. Nah ini poinnya adalah kita itu kadang-kadang masih menyisakan sisa-sisa makanan, dan itu akan menambah jumlah timbulan sampah. Benar gak sih? Dibandingkan kalau maaf sisa nasinya habis, benar-benar kita habisin, kecuali ya tulang ya. Tulang kita makan dan seterusnya. Tapi tulang itu bisa nanti kita cacah jadi tadi masuk ke lubang biopolik karena masuk ke kategori organik. Nah, itu dikasih kucing, ya benar. Yang penting dimanfaatkan, tidak ada yang istilahnya berserakan kita. Betul Ibu? Betul Pak? Itu yang reduce. Yang kedua reuse, pemanfaatan secara berulang. Nah ini saya bilang menggunakan produk-produk reuse, yaitu tumbler, ya, kemudian sedotan minuman, ya, seperti itu. Pembalasan kembali barang bekas selain untuk pot, kerajinan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang aqua, botol aqua gede itu bisa kita potong menjadi pot. Itu yang namanya reuse, pemanfaatan ulang, gitu ya. Kemudian recycle. Nah ini recycle adalah pemanfaatan sampah organik sebagai kompos. Ini nanti kita belajar. Recycle, kompos, jadi sampah yang sudah busuk kita masukin ke lubang biopori itu nanti jadi kompos. Pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku rumah tangga yang bermanfaat, misalnya kursi, meja, bukan meja, meja dari Ecobit, tikar dari Anyaman, dari Musman, dari kita lihat. Jadi tiga ya, reduce, reuse, recycle. Kita kembali untuk mengingatkan kembali mainan kita. Siap, fokus? Masih ingat? Iya. Ini A, ini I, ini U. Wow, wow, wow. I. Lagi. I. U. Siap ya? Berhasil. Oke, ya. Lanjut ya materi kita. Sedikit lagi kok ini insyaallah. Nah ini nanti bank sampah. Nah ini Pak, saya buat tentang sampah pas banget nih.
Nah, jadi nanti utamanya mengelola sampah organik ya. Saya bilang tadi, mengelola sampah anorganik yang memiliki masih nilai ekonomis kan, jadi saya bilang kan. Jadi fokusnya bank sampah itu tadi kayak sisa-sisa botol-botol plastik, kemudian apa kardus-kardus, nah, itu bisa dipakai tuh ya, seperti itu larinya ke sana. Nah, tadi kekhawatiran Mas saya jangan khawatir, nanti bisa koordinasi sama saya untuk bagaimana ini bisa kita punya relasi lah untuk belinya, mampunya gitu. Nah, ini ya seperti itu. Rumah sampah saya sekarang menyetor sampah organik ke bank sampah yang selanjutnya dikonversi menjadi nilai rupiah ini tadi yang ditanyakan ya, menjadi tabungan. Nah, memang tadi PR-nya apakah dengan tabungan itu harus dalam bentuk langsung atau dicatat saja sebagai tabungan atau bagaimana? Nanti kita bisa teknisnya lah. Karena ada yang bentuknya pakai kerjasama sama Pegadaian, kita punya kerjasamanya tuh, itu Pegadaian. Jadi artinya Pegadaian itu bisa minjemin dulu. Tapi nanti kita memastikan berapa kilo kita bisa nyetor. Dan dia ngasih uang DP-nya gitu. Kalau ada yang tadi sifatnya mau bayar langsung tunai gitu. Oke, ini seperti ini mekanismenya. Nah, ini secara garis besar ini yang perlu kita pelajari. Ini yang skema ini yang penting menurut saya. Jadi saya udah bilang tadi sampah warga. Nah, khususnya yang ada di rumah tinggal kita ini sekarang ini ada tempat usaha sama sekolahan dan lain-lain. Yang pertama dilakukan pilah dulu kan, sudah saya bilang tadi jargonnya kalau dulu buanglah sampah pada tempatnya sudah nggak berlaku lagi, tapi sekarang pilahlah sampah sesuai jenisnya. Jadi dipilah. Jenisnya apa? Organik, anorganik dan B3. Tuh. Tadi Pak Bedi bilang tuh sisa makanan sama organik dapur, tuh, jadi budaya Magon tuh Pak, dibulutin tuh, ya, seperti itu. Kemudian apa? Ya, hasil Magon bisa jadi pupuk, ya dan seterusnya. Kalau daun-daun ranting kulit buah tadi nih saya bilang nih, itu jadi kompos. Jadi saya bilang, kita masukin ke lubang biopori, kemudian bisa kita panen jadi kompos. Tuh, ya, seperti itu. Yang ekonomis, kayu misalnya, itu bisa dipakai. Ya, daur ulang, jadi pellet dan seterusnya. Ini pemanfaatan, ya. Nah, kemudian bagaimana yang anorganik? Nah, kalau masih punya nilai ekonomis ini tadi, ini yang nanti PR-nya kita nih, sama di Bang Sayur ya. Plastik, kertas, logam dan seterusnya nih, sama minyak jelantah, nigel. Ya. Seperti itu, ini bisa kita kumpulin, kemudian nanti kita tampung, kemudian kita setor kepada bank sampah induknya. Atau tadi kalau Pak Pedi kita punya inisiatif sudah ada pengepulnya, nggak apa-apa. Itu teknis kita saja. Oke. Ya, operasi dan pengepul. Ya. Ini ada B3 residu pengangkutan ke TPA. Jadi yang residu itu yang sebenarnya sedikit. Ya. Sebenarnya harusnya yang kesana ke TPA itu yang tinggal sedikit. Kenapa? Karena sudah dipilah sama kita. Ya. Sudah kita kelola. Jadi maka timbulan sampah yang tadinya lumpuh. Ya sampai sekarang itu kita sudah mulai mereduksi mengurangi. Nah, dengan cara ini kita pilih. Nah, ini kesadaran ini yang belum nih Pak Sayuri ke masyarakat kita nih harus benar kita edukasi pelan-pelan. Tadi Bapak juga minta pada RT nanti kita masuk satu persatu. Gak apa-apa. Kesadaran ini kita lakukan. Kami siap mensupport Pak. Ini nanti yang slide-nya nanti saya kasih Pak Sayuri juga nih. Di grup belum di grup ya. Saya kasih Pak Silvi juga bisa ngasih kan? Ya. Ini poinnya ya. Jadi ini yang penting konsep pengelolaan tata kelola sampah kota. Ya, seperti itu. Dibagi dulu. Ya. Nah, harapan saya di lingkungan kita, Bapak Ibu, sudah ada tuh minimal 2 nih, organik, anorganik. Minimal itu 2 dulu deh. Karena B3 itu ya agak susah, bukan nggak susah, jarang relatif. Kayak Pampers kan juga jarang. Soalnya yang masih punya bayi, ada yang masih punya bayi? Ada, banyak. Di kita nanti yang sekarang ini yang kita lucu bayi. Oh, banyak. Ada cucu. Ya, tapi berarti diingatkan berarti dia harus spesial tuh, special case. Dikasih tahu nanti sampahnya jangan sama sembarangan ya, mulai dari dipisah gitu ya. Tadi baterai, sisa baterai kan banyak banget. Ini B3 ya. Ini nanti ada pengolahannya sendiri ya.
Nah ini yang dua fokus kita ini, maksud saya begitu di rumah tangga. Kita punya 2 sampah, mulailah kita pilih-pilih. Tinggal nanti kita pikir nih, mau dikemanain yang sampah organik itu, sisa makanan. Saya menawarkan itu paling gampang, tadi Pak Pini udah tulisin, paling gampang buat lubang biopori atau punya planter bag ya, bukan planter bag, apa sih? Polybag. Polybag. Tempat ini, ya. Jadi kalian. Saya juga baru belajar ya Pak, terus terang nggak ahli banget. Yang ahlinya Pak Sony, guru saya, ya, iya, jadi yang Rumah Sopan sebagai pendiri dan pembina Rumah Sopan. Itu benar-benar sudah fix benar. Setiap kali saya datang, tadi dia lagi nyapu maksudnya profesor loh itu. Internasional. Iya benar. Nasional yang di Nasio. Oke, betul tahu lah itu. Jadi itu gambarannya, ya. Jadi kita mulai coba menyadarkan itu minimal di rumah tangga kita. Nanti kita coba sebarkan melalui PKK, melalui Karang Taruna ya. Jadi Karang Taruna juga mulai kita. Ini poin utamanya ini yang memang slide ini yang saya tekankan. Ya. Yuk kita lanjut lagi. Ini penjelasan detailnya ya, ini nggak usah saya inikan. Nah kemudian nih, yang jenis-jenisnya kayak apa sih detailnya masing-masing ya ketahuan nih. Jadi sampah organik tuh, organik dapur, ada sisa sayur, nasi, daging, ya. Nah pertanyaannya kadang-kadang muncul tuh kayak tulang, gimana tuh isi tulang? Nih, masuk cangkang. Kalau cangkang telur masih bisa dimanfaatkan nggak? Masih bisa Pak. Itu Pupuk juga kan? pupuk. Sendi juga bisa, betul. Ya. Ada yang dipecah, Bebek. dibobok betul, jadi ditaburin. Iya. Ada yang utuh ya, itu nanti jadi kiasan. Masih bisa dimanfaatkan. Kalau tulang, itu PR tuh saya sambungin. Kayak tulang yang besar-besar, kita misalnya makan iga gitu misalnya. Iya, itu susah di ini. Nah, Ali gimana? seni itu mah. Ali seni. Ya, jadi ada yang memanfaatkan jadi Alinya seni. seni. Betul. Dibikin Ada yang memanfaatkan jadi alat seni. Makanya saya bilang sini sampah organik khusus. Ya, seperti itu. Ya. Ada alternatif lain, ya memang agak capek Pak dipecah, dicacah, dimasukin ke tanah, itu pasti juga dimakan telurnya. jadi bubuk. Tapi dia perlu effort istilahnya, perlu Ya, tenaga lebih sedikit lah, agak ekstra. ya, tenaga ekstra betul Pak. Nah ini organ dapur, tanaman khusus ekonomis, gitu ya. Kemudian anorganik, gelas, logam, plastik. Anorganik residu ini bahaya nih, styrofoam, ya. Kemasan obat tuh, ada kan? Kalau beli tablet itu pasti ada itunya. Bungkus permen, ya. Kemudian yang berbahaya ini seperti ini, ada obat nyamuk, ya. Itu termasuk obat nggak Pak? Termasuk obat-obat kedaluarsa itu masuk ke Berbahaya. yang berbahaya itu. Ya betul. B3. Bekas, ya baterai bekas, minyak tanah, bensin, oli, pokoknya yang sudah hasil apa ya namanya? Sampai industri. Apa sih istilahnya? Karbon ya, karbon. Rantai karbon istilahnya. B3 industri itu kayak bensin, oli, bohlam. Kan itu kan udah dari rantai karbon. Itu nggak bisa lagi dari sini racun. Sama B3 medis darat. Nah ini juga dipelajari ya, di slide-nya nanti ada, itu perlu supaya nanti kita memahami dimasukkan ke dalam mana kelompok dari jenis-jenis sampah yang ada Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi PR yang utama minimal kita tadi 2 ya. Pilah dulu sampah organik sama anorganik. Gitu. Ya. Itu 2 itu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, siap. Bisa kirim gambar, bisa di-share di antara terakhir. Oke, nanti ya Pak ya. Saya lanjut. Siap. Nah ini organik ya. Seperti ini tadi penjelasan detailnya. Bagaimana pemanfaatannya, lari kemana? Tadi saya bilang tuh organik itu bisa dalam bentuk biopori itu masuk-masuk sana. Sama apa namanya? Tadi polybag ya. Sampai kemudian juga bisa berguna langsung. Yang anorganik ekonomis jadi tabungan di bank sampah. Ya, ini ada di fokusnya bank sampah kita kan, sampah unit ya. Kemudian juga bisa jadi produk daur ulang. Itu tadi tuh ekobrik tuh. Ya, jadi bisa jadi tas,
Belum pernah nggak? Ini belum pernah ya ikut kita ya di lingkungan kita ya. Nanti kita bisa ngundang orang. Ada yang bisa Pak Ji. Sudah ada? Ada. Oh iya betul. Ada orang di kita atau kita manggil orang? Ada Pak Ji bisa. Oh ada. Iya, ada. Dia udah bisa jualin. Oh, udah dijual. Bagus banget itu. Ada siapa? Sophia. Bagus sih, kita aja nih, punya potensi itu Pak. Saya belum tahu. Terima kasih Bu. Udah lama dia mah ya. Nah itulah ya kan gitu kan kita nggak tahu Mbak Sylvia. Jadi artinya kita punya potensi di lingkungan kita gitu ya. Terima kasih. Lingkungan nih. Tahu-tahu itu datang. Iya begitu. Betul. Sedang sama ya. Ini prosesnya Pak, yang kompos ini tadi saya bilang masuk sampah organik dapur, masuk langsung ke lubang resapan biopori LRB itu namanya ya. Atau tadi masuk ke ranjang bak komposter ya. Untuk Yang kantong komposter itu ya. Ya, kantongnya saya punya Pak, nanti saya kasih lihat di samping nanti. Itu ada, ini juga contoh-contohnya nih, ranjangnya ya. Nah itu seperti itu. Itu settingnya itu ya. Ya, ini ada resletingnya. Nanti kita lihat di tempat saya. Ini nanti terus tumpuk aja. Nanti tapi dikarungin supaya lembab. Ya, dilembabin. Itu. Jadi sebelum ditutup sama resleting ini ada di atasnya ada pelapisnya. Untuk apa? Melembabkan. Kalau dia kering, siram aja tadi dengan apa tadi? EM4 itu, disiram tadi. Isinya 1 liter, isi aja sampai dia basah, nggak apa? Sampai dia basah, gitu ya. Terus aja tutup, nanti besok isi lagi, tutup lagi, terus numpuk nanti. Ini langsung panennya di sini, dibuka. Karena kan yang paling bawah kan yang paling lama, betul ya? Karena di atas kan yang paling lama. Langsung bisa diambil, dikeringin lagi, lalu nanti campur sama media. Prosesnya begitu. Ya. Itu nanti kita lihat di tempat kita sebelah. Kita belum penuh malah kita. Nah ini untuk tulang. Iya. Sampah organik khusus seperti kanker, tulang diharuskan, kan saya bilang tadi diharuskan. Bisa jadi pupuk organik, bisa juga untuk dimasukkan ke dalam biopori. Nah telur juga bisa tuh, telur dikecil-kecilin gitu terus taburin aja. Telur. Enggak yang di toples itu. Yang kanan. Ya itu telur yang sudah dicacah. Kalau ditutup. Sudah ditutup. Itu dulu Bu, apa dijemur? Iya. Lebih mudah. Keringin. Keringin. Blender. Nah ini untuk Apa yang tadi saya bilang kan, pakai bioaktivator kan, EM4 atau BBD. Fermentasi nih. Ya. Fermentasi bisa mempercepat bioaktivator ya, EM4 atau EBD gitu ya. Tadi saya bilang fermentasinya sekitar 1 sampai 5 minggu ya, 1 minggu sampai 1 bulan lebih. Tutup terus. Makin lama makin bagus ya. Seperti itu. Bahkan di tempat kami, di tempat rumah sopan itu ada yang modelnya saya memang nggak awas harus beli tuh. Jadi dia ember Pak 2. Yang atas itu nanti yang padat, di bawah sudah cair. Jadi nanti dua pupuk cair sama pupuk padat. Makanya disebut kompos padat sama kompos cair. Tapi ada 2. Memang nggak bisa saya kasih bawa tadi contoh. Nanti deh, kalau kita bermain kesana. Golongin bawahnya. Betul Pak. Jadi ada 2. Yang satu itu dia dua ember bayangannya. Ember pertama tapi di ember pertama itu ada lubang ke bawah, bulat-bulat, terus ditumpuk sama ember kedua. Yang bulat-bulat tadi itu kan nanti sisa tinggal cairnya ke bawah. Nah, di bawah itu nanti pakai apa? Keran. Keluar. Pakai keran. Betul. Ini ada contohnya. Ya, itu kompos. Nah, ini tadi saya bilang nih, ini contohnya nih. Itu yang di atas untuk yang dibolong-bolongin, terus yang bawah yang warna yang lebih gelap atau yang coklat itu nanti yang isi airnya tumpah jatuh ke sana. Ya, ini bak komposter serbaguna. Bisa dibuatnya nih nanti buat segala nggak bermasalah. Bisa sampah. Itu sama-sama apa? Ember yang sudah nggak kepake betul. Ya. Tergantung mau ukurannya berapa liter aja sih sebenarnya.
ya bisa dipakai. Oke, ini sama saya lewatin Ini aja. yang pakai kaleng ini. Nah ini mau kaleng ya? Pakai kaleng. Ya betul. Oke. Tuh, ini yang tadi pakai kaleng yang ditanyakan sama Ibu Sophie. Iya, itu pakai pak sampah. Ya, sudah dicacah kecil, masukkan, tutup rapat, ya. Tambah karung tadi saya bilang, makanya menjaga kelembabannya dia. Meningkat sehingga melakukan lebih cepat, atau sebenarnya lakukan terus, diulang lagi. Nah, tapi kalau tadi ada rasa lambat prosesnya, kasih bioaktivator tadi, Ebidex sama EM4 tadi. Kita akan punya nih contohnya. Oke, ini Harganya berapa itu? 40 liter. nah itu mau yang sudah tahu. Nah ini yang saya maksudkan lubang biopori. Nah ini ya, ini contoh-contohnya dibuat. Itu tadi yang saya ceritain di Beren datang tuh, ini di salah satu fotonya tuh dia sama di Beren kaget dia, oh ternyata bisa kayak begitu ya Pak. Saya bilang iya. Kosongnya menjelaskan. Bisa itu ya. Nah itu yang sebelah kiri Pak Fauzi tadi saya bilang itu sebagai pembina Saka Kalpataru, ketua Saka Kalpataru, bukan pembina, ketua Saka Kalpatarunya Fauzi. Nah itu pada saat ini Baren dari TV DAI TV ya, DAI TV itu minta untuk Mbak Sony untuk menjelaskan. Ini salah satu itu. Nah, jadi lubang biopori Pak ini bisa juga dimanfaatkan di saluran nih, Pak. Coba. Nah, Sekaligus buat resapan. Udah Ya, sudah resapan. ini bisa. Jadi masuk ke dalam. Dalamnya 1 meter sampai 1,2 meter. Ya, 1,20. Nah, ini kita casingnya ada. Tadi yang saya bilang itu tutupnya, tempatnya. Dia di bawahnya kosong aja, nggak usah lagi dikasih pipa. Kosong aja. Karena lebih cepat Pak untuk nanti binatang-binatang atau hewan-hewan yang tadi ya kayak cacing dan sebagainya lebih cepat untuk memulai tadi. Ini. Nah teorinya gimana? Yuk kita lihat nih. Ini penting karena kita harus tahu konsepnya. Nah ini dia. Ini konsepnya. LRB, lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat secara vertikal dengan diameter 4. Jadi kalau yang ini diameternya kurang lebih ya. Kemudian kedalamannya 1 sampai 2. Tadi persis dengan bornya tuh. Jadi bornya tuh pas di atasnya itu 1 meter. Jadi begitu udah sampai dengan ukuran borannya itulah sebatas itu. Kita udah pas ukur segitu. Setelah jadi lubang baru nanti tinggal ditutup aja. Ada casingnya, casing ada ya, casingnya ada terus nanti tutup. Jadi dia cuma 2. Ini yang casingnya itu cuma iya kalau 20 cm maksudnya. Itu ada yang udah makin beton. Nanti kita lihat yang makin beton lebih bagus lagi. Cuman saya masih protes sama yang buat, masih belum bagus campuran antara semen dan pasirnya. Cepat retas. Itu ada contohnya tuh kan. Kurang semennya. Nah, saya kurang semennya. Semennya kurang. Di situ nanti saya lihat. Tapi udah 2 kita buat produknya nih. Yang plastik sama yang beton, ya bukan beton itulah, kayak semen gitu. Jadi 2. Adanya jaringan biopori selain akan meningkatkan daya serap terhadap air tadi Pak Jadi bilang tentang bagaimana menghindari banjir ya, juga akan menyuburkan tanah karena banyaknya aliran oksigen dan mempercepat produksi unsur organik dalam tanah seperti humus yang sangat dibutuhkan dalam untuk tumbuh. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan kalau itu langsung ke tanah ke jalanan tanpa ada lubang itu pasti banyak genangan. Dan itu yang tadi Pak Ibu bilang itu mengalir pasti ke bawah yang rendah kan gitu. Beda dengan kalau kita sudah punya lubang itu tadi, air pasti akan masuk dulu ke situ. Artinya akan mengurangi volume air yang ke bawah, yang banjir yang di tanah bawah itu benar sekali. Sehingga apa? Yang di bawah nggak kebanjiran. Kita yang sudah membantu mereka. Jadi satu tuh ya tadi Pak Bedi bilang menjadi aliran air dan tanah kita di bawah jadi lebih banyak sumber air kan. Manfaat juga buat kita. Iya. Kita nggak yang lain kekeringan dia nggak kekeringan karena dia sudah ada kayak tadi Pak Bedi bilang yang skop besar itu adalah sumur resapan. Kalau ini skop kecil lubang biopori. Walaupun nanti ada makanan ya, nggak apa-apa. Tapi kan tetap juga namanya air kan pasti juga meresap ke bawah ke dalam. Sama menyuburkan. Nah itu jangan salah. Jadi ini cerita teman saya. Salah satu tadi ada salah satu dari
Dia di Kampung Sawah yang menjadi percontohan Pak. Percontohan desa binaan lingkungan, apa sih, proklim yang terbaiknya lah. Dia dapat penghargaan itu. Ya, betul sekali Pak. Ini dia punya tanaman udah berapa tahun, udah lama banget, nggak berbuah Bu. Dia coba buat lubang biopori, berbuah Pak. Jadi artinya apa? Ada nilai pupuknya tadi, kesuburan juga ternyata buat tanaman yang ada di sekitarnya. Jadi 3 tuh. Pertama jadi kompos, manfaatnya lubang biopori, jadi banyak sekali manfaatnya. Kedua, menjadi penyalur air ke dalam tanah sehingga mengurangi kemungkinan banjir gitu ya. Sama yang ketiga adalah tadi apa? Dia menyuburkan tanah. Itu ya. Ini di gambarannya, ini penting supaya pemanfaatan lubang biopori menurut saya perlu kita galakkan sebagai salah satu cara untuk apa? Untuk bisa memanfaatkan sisa sampah yang sifatnya organik ya. Nih, tadi ya menjelaskan ini detailnya nanti bisa dibaca ya. Tuh. Nah, jika penyakit harus nilai positif terakhiran di bawah tuh. Tapi poinnya itu tadi, cegah genangan banjir, cegah erosi, peningkatan cadangan air, kompos dan subur tanah, kan itu ya sudah saya jelaskan. Nah, cara buatnya ini. Nah itu. Ini tim kami waktu itu. Ya, dia buat lubangnya dengan bor diameter 4. Kenapa? Oh ya. Tadi kok berada. Kedalaman 1 sampai 1,2. 4 in itu sama dengan 10 cm ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu perkuat mulut lubang dengan bahan yang cukup kuat dan dapat dibuka tutup. Nanti kita lihat contohnya di tempat saya nanti ada. Isi lubang resapan dengan sampah organik dapur SOD, sebaiknya dicacah dulu. Itu untuk mempercepat ya. Bila sampah menyusut karena pelabuhan alami, lakukan pembersihan sedikit. Jadi nanti nyusut tuh. Saya ngalamin tuh. Nanti kita lihat yang sudah lama sama yang baru ya. Setelah 1 sampai 4 minggu, sampah dalam LRB akan menjadi kompos organik yang dapat berfungsi sebagai pupuk bagi tanaman. Tuh. Nah, ini sebagai media tamu Bu, ini kita lewatin aja. Nah, ini sekarang EcoBridge, ini terakhir. Nah, EcoBridge itu kita nanti bisa belajar sama Bu siapa tadi Bu? Bu tadi sudah. Sophia. Baik. Siapkan botol plastik. Di gambarnya seperti ini, langsung ke gambar aja lebih enak. Nah, itu. Jadi kalau ada ukuran aqua 1 liter ya, 1,5 liter ya, 1,5 liter ya. Itu kemudian nanti kita bisa masukkan sisa-sisa plastik ya. Tapi udah kita potong-potong di sini. Baru masukin. Memang sekali lagi ini EcoBridge harus telaten. Kemarin Mas Mustaqim yang saya ini harus benar-benar telaten banget karena itu nanti harus dipadatkan benar-benar, harus dipadatkan di dalam. Dan status sampahnya juga jangan sampah basah. Harus sudah kering banget gitu. Yang udah ya. Tapi itu katanya nilainya tinggi tuh kalau udah dijual tuh Pak. Bener yang udah dalam bentuk jadi. Ukuran 1 itu berapa nih? Saya nggak tahu nih. Ini pernah dijual. Karena itu nanti dikumpul-kumpul jadi bisa jadi bangku ya. Kalau digambar itu bahkan di India itu jadi rumah itu ya, jadi tugas itu. Tapi kita yang realistik aja dan di kita itu bisa jadi bangku ya. Di rumah sopan udah jadi. Bahkan jadi tempat-tempat yang lain juga sudah. Itu ini EcoBridge PR kita berikutnya, tapi PR pertama mungkin biopori lah dulu. Nah, ini gambarnya nih tadi saya bilang nih. Jadi itu ini yang kita udah jadi di rumah sofa seperti ini. Ini dari ini. Jadi semuanya dikumpulin ada berapa? Bisa bentuknya bulan, bisa bentuknya 4x4. Ini 4x3. Dan 3x4 ya. Nanti tinggal dilapisin juga nih bekas apa namanya betul saset-saset. Saset. Yang dikumpulin jadi seperti ini. Jadi hiasan tanaman juga bisa. Tapi poinnya apa? Sudah mereduksi plastik yang nggak pakai. Jadi nilai apa namanya nilai artistik kan. Seperti ya mungkin ini nggak dijual. Kalau ini bisa jadi jualan nilai ekonomis. Kalau ini nilai artistik lah. Tapi sampah-sampah yang tadi nggak pakai udah bisa langsung masuk ke sini. Sekali lagi memang perlu ketelatenan, kesabaran dan seterusnya. Seperti itu. Tapi saya cerita apa adanya. Pak Soli itu betul dilakukan.
Real sampai sejauh itu loh, benar. Jadi ibunya itu dia santai, dia potong-potong itu Pak. Sampai kayak gitu sebenarnya. Benar, berarti memang dia sudah terapkan. Terus terang saya belum, saya tuh belum. Harus paten banget kalau waktu Sama banyak dia. tapi itu profesor loh, benar loh. Luar biasa sebenarnya. Sibuk dia sebenarnya. Sebenarnya dia orang yang sibuk. Luar biasa. Iya. Kami dia seperti itu. Saya kalau saya bilang dulu, waktu itu saya belajar banyak tuh. Iya, betul. Sama beliau ya. Nah ini gambarannya EcoBridge ya Bapak Ibu. Ya nanti ini step berikutnya lah. Saya juga nanti perlu koordinasi sama siapa yang bisa bantuin juga. Seandainya nanti sudah ada Bu Sophia tadi, di sini kita nanti undang aja nggak apa-apa. Bagus tuh. Kita punya potensi bagus di lingkungan kita. Ini terakhir Bapak Ibu, ini kesimpulan kita bahwa sampah itu adalah masalah besar, ya. Kalau belum bisa terkelola dengan baik, ya. Kita harus sama-sama terlibat. Sekali lagi kita dengan dari diri kita sendiri. Tadi poinnya adalah kita harus yakin bahwa kita mampu gitu ya. Yakin kita sama-sama, kita minimal lah saya bilang, kita mulai dari yang sedikit aja deh. Itu saya juga begitu niat saya. Saya belum bisa besar, tapi minimal kita di rumah kita ini yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya, apalagi nanti nular kepada teman-teman yang lain juga melakukan itu, diterapkan. Sudah. Ya minimal di RW kita ini sedikit lah timbulan sampah yang dibawa ke sana di TPA itu, seperti itu, dan bisa dimanfaatkan. Nah ini dari saya, terima kasih. Nanti silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita nanti lihat beberapa penerapan yang sudah saya lakukan bersama Umi, yang walaupun belum besar lah, saya masih kecil sekali, masih jauh dari yang dilakukan sama. Sambil dimakan kuenya. Sambil dimakan kuenya Bapak Ibu. Pas Bang ini Bang Sayud, kuenya udah habis ini, bener nih.